Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan atau silogisme. Nah, sebelum kita membahas soal ini, silakan teman-teman sekalian menonton video saya sebelumnya tentang rumus penting dalam menyelesaikan soal TIU yang berkaitan dengan silogisme. Nah, ini ada dua premis ya, teman-teman, yaitu premis 1, saya tuliskan P1, lalu premis 2 atau P2. Lalu kita akan mencari kesimpulannya apa. Nah, ini kita lihat ada dua kata kunci yang harus kita cek. Yang pertama adalah ini ya. Apakah dia premisnya itu universal atau eksistensial? Jadi universal itu contohnya misalkan menggunakan kata semua, setiap ya. Kemudian kalau yang eksistensial menggunakan kata beberapa, sebagian, ada dan seterusnya. Nah, karena ketika kita cek pada premis 1, ya, kemudian premis 2-nya itu sama-sama menggunakan kata semua, maka kesimpulannya juga pasti semua. Jadi, kita pasti sudah bisa menebak kesimpulannya itu semua. Sehingga, kita bisa langsung mengeliminasi beberapa option yang kemudian tidak menggunakan kata semua. Misalkan, yang bagian A itu adalah sebagian binatang membutuhkan oksigen. Ini sudah pasti salah karena ada sebagian. Ini semua masih oke. Kemudian untuk C ada kata ada. Berarti salah. Untuk D, nah D ini tidak mengandung eksistensial, masih menggunakan kata semua. Tetapi di sini ada kata negatif di sana. Nah, negatif juga tidak mungkin. Nah, sehingga dari analisis itu kita bisa langsung menyimpulkan bahwa kalau premis satunya semua, premis 2-nya semua, maka kesimpulannya semua. Sehingga option yang tepat itu jatuh pada pilihan B. Coba kita cek. Nah, kita cek. Premis 1, semua binatang membutuhkan oksigen. Premis 2, semua binatang membutuhkan air. Kesimpulannya berarti, ya pasti semua binatang itu membutuhkan oksigen dan air. Tidak salah satunya. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya pada penarikan kesimpulan, yaitu tentang silogisme. Nah, sebelum kita membahas soal ini, silakan nonton video saya sebelumnya tentang hal penting yang harus diingat di dalam menyelesaikan soal TIU yang berkaitan dengan silogisme. Nah, ini kita coba bahas ya. Jadi, soal ini terdiri dari dua premis. Jadi, ini adalah premis 1 gitu ya. Kemudian premis 2, lalu kita akan mencari kesimpulannya apa. Nah, kita cek. Kita cek di premis 1 ini apakah dia universal atau eksistensial. Jadi, universal itu contohnya semua. Berarti ini adalah universal karena mengandung kata semua. Sedangkan premis kedua itu mengandung kata sebagian. Maka ini adalah eksistensial. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu sudah pasti sebagian. Ya. Nah, jadi kalau ada kata semua, lalu premis selanjutnya kata sebagian, pasti kesimpulannya adalah sebagian. Sehingga selain itu boleh dieliminasi. Maka berarti untuk option A saya eliminasi, option B masih masuk, kemudian option C saya eliminasi, kemudian option D juga saya eliminasi. Sehingga jawaban yang tepat itu hanya pada option B, yaitu sebagian menu makanan restoran ZZ dari bahan organik diolah dengan digoreng. Nah, kita coba cek. Premis 1 mengatakan begini, semua menu makanan restoran Z itu diolah dari bahan organik. Oke. Kemudian, sebagian menu makanan diolah tanpa digoreng. Nah, berarti B itu mengatakan bahwa sebagian menu makanan restoran ZZ dari bahan organik, oke? Dari bahan organik itu diolah dengan digoreng. Berarti benar, karena di sini dikatakan sebagian itu diolah tanpa digoreng. Berarti sebagiannya itu diolah dengan digoreng. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan atau silogisme. Nah, sebelum kita bahas soal ini, silakan nonton video saya sebelumnya tentang hal penting yang harus diingat di dalam menyelesaikan soal TIU silogisme. Nah, baik, kita bahas. Ini ada dua premis lagi, gitu ya. Jadi ada
premis 1, kemudian ada premis 2. Nah, berarti kita tinggal cari kesimpulannya apa. Kita cek. Premis 1 itu menggunakan kata universal, ya, yaitu semua, setiap, dan sebagainya. Sementara premis 2 itu kita tidak menemukan eksistensial. Yang ada di situ adalah kata negatif. Nah, oke. Ketika kita menemukan ada universal, lalu premis selanjutnya ada kata negatif, maka kesimpulannya pasti negatif. Nah, sehingga dengan berdasarkan itu dulu, kita sudah bisa mengeliminasi option-option yang ada. Kita cek. Yang pertama adalah, Doni murid yang pandai berhitung. Oke, ini bukan negatif ya. Jadi ini kesimpulannya pasti negatif gitu ya. Saya tuliskan. Ini negatif. Berarti ini tidak mungkin gitu ya. Doni murid yang tidak sopan. Oke, ini masih ada kata negatifnya. Kemudian yang C, Doni bukan seorang murid. Berarti ini juga masih ada kata negatifnya. Kemudian D, Doni adalah bukan murid yang sopan. Ini ada kata negatifnya. Sehingga masih ada 3 pilihan nih yang harus kita cek. Oke, sekarang kita cek premis 1. Premis 1 adalah semua murid pandai berhitung dan sopan. Jadi, seseorang dikatakan murid ketika memenuhi 2 hal ini, ya, yaitu pandai berhitung dan sopan. Gitu. Berarti kalau hanya salah satunya berarti bukan masuk kategori murid. Nah, kita lihat premis kedua. Doni tidak sopan tetapi pandai berhitung. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menyimpulkan. Coba kita cek option B. Doni murid yang tidak sopan. Ini tidak menjelaskan atau tidak bisa menyimpulkan 2 premis yang ada, ya. Gitu. Karena kita belum tahu apakah si Doni ini murid atau bukan, gitu ya. Karena tadi murid itu 2 syarat, yaitu pandai berhitung dan sopan. Berarti ini salah. Kemudian yang C, Doni bukan seorang murid. Nah, option yang tepat itu jatuh pada C. Kenapa? Karena syarat murid itu harus 2, yaitu pandai berhitung dan sopan. Sementara Doni hanya pandai berhitung. Kita cek yang ketiga, Doni adalah bukan murid yang sopan. Kenapa bukan ini? Karena kalau yang ini itu berarti bahwa Doni itu merupakan murid, tetapi dia kategorinya tidak sopan. Gitu. Nah, sehingga memang option yang tepat itu jatuh pada pilihan C yang ini. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada penarikan kesimpulan, yaitu silogisme. Nah, sebelum kita membahas soal ini, silakan nonton video saya sebelumnya terkait dengan hal penting yang harus diingat di dalam menyelesaikan soal TIU yang melibatkan silogisme. Baik, sekarang kita cek soalnya. Ini soalnya ada 2 premis, yaitu premis 1, kemudian premis 2, lalu nanti kita akan cari kesimpulannya apa. Kita cek. Premis 1 itu menggunakan kata beberapa yang artinya eksistensial. Premis 2 menggunakan kata semua yang artinya universal. Ketika dihadapkan 2 premis, satunya eksistensial, satunya universal, maka kesimpulannya pasti eksistensial. Salah satunya misalkan ada gitu ya. Kemudian beberapa ya. Kemudian sebagian ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba cek. Untuk option A, apakah menggunakan kata kunci eksistensial? Jawabannya yes. Ada. Kemudian untuk B, apakah menggunakan kata eksistensial? Jawabannya ada, yaitu kata sebagian. Untuk C, itu menggunakan universal, sudah pasti salah. Untuk D, menggunakan kata universal juga pasti salah. Sehingga sisa ada 2 option. Sekarang kita cross check. Premis 1 mengatakan bahwa beberapa diplomat menguasai lebih dari 1 bahasa. Premis keduanya, semua yang menguasai lebih dari 1 bahasa pandai bicara. Nah, kesimpulan normalnya itu harusnya adalah berarti beberapa diplomat itu pandai bicara. Nah, itu yang kita cek. Apakah ada di dalam pilihan A dan B? Dan setelah kita cek, itu ada pada option B yang mengatakan bahwa sebagian yang pandai bicara adalah diplomat. Nah, kalau option A bagaimana? Ini
tulisannya adalah yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Nah, ini juga kelihatannya benar, tetapi kebenaran dari ayat itu hanya berdasarkan pada premis 1, gitu ya. Tidak didasarkan pada dua premis, yaitu premis 1 dan premis 2. Sehingga ini dikatakan salah.